Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rizky Anjani. Saya mahasiswa Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara mengisi kohort bayi dan balita. Semoga bermanfaat. Baik, kita akan mencoba untuk mengisi kohort pada bayi. Langkah yang pertama dilakukan adalah untuk mengisi nomor kohort bayi. Misalkan nomor kohort bayinya adalah 1. Nah, kemudian setelah itu isi nomor indeks dengan kakak pada bayi. Misalkan kakaknya adalah 5335. Kemudian setelah itu isi nama bayi sesuai dengan nama pada kakak. Misalkan bayi Oki. Kemudian setelah itu isi tanggal lahir sesuai dengan tanggal lahir pada bayi. Misalkan 13 Juni 2020. Kemudian setelah itu mengisi jenis kelamin pada bayi. Jika jenis kelamin bayi perempuan, beri tanda P. Jika jenis kelamin bayi laki-laki, beri tanda L. Karena namanya Oki, berarti di sini kita semisal bayinya laki-laki. Kemudian setelah itu pada kolom BBL beri isi dengan berat badan per panjang badan bayi. Misalkan berat badannya per gram itu 3.800 gram. Kemudian panjangnya 51 cm. Kemudian nama orang tua diisi nama ibu per nama ayah. Misalkan nama ibunya adalah Nyonya Siti, nama ayahnya adalah Tuan Odi. Kemudian mengisi alamat beserta RT RW-nya. Misalnya Kajen RT 1 RW 1. Kemudian setelah itu apakah bayi mempunyai buku KIA atau ibu mempunyai buku KIA? Jika mempunyai, beri tanda checklist. Kemudian pada kolom selanjutnya yaitu masa neonatal, saat lahir sampai dengan 5 jam. Beri di sini tanda di mana bayi lahir. Misalkan bayi lahir di puskesmas, beri tanda P. Kemudian apakah bayi lahir dalam keadaan baik? Jika baik, beri tanda B. Kemudian kolom ketiga, berikan apa saja asuhan yang diberikan kepada bayi tersebut. Misalnya IMD, kemudian FITKA, kemudian salep mata. Cukup salep mata ditulis dengan SM saja. Kemudian setelah itu kolom yang keempat, beri tanda plus jika bayi meninggal. Berarti bayi masih hidup, beri tanda min. Nah, setelah ini kemudian mengisi kunjungan neonatal. Kunjungan neonatal pertama yaitu pada 6 jam pertama sampai dengan 48 jam pertama. Semisal ibunya di sini berkunjung keesokan harinya, berarti ditulis tanggal pemeriksaan. Misalkan di sini tanggal 14 Juni 2020. Kemudian setelah itu ibu melakukan kunjungan pertama neonatal itu di mana? Misalkan di puskesmas, tulis P. Kemudian setelah itu kolom ketiga, apakah bayi sehat atau tidak? Jika sehat, beri tanda bintang pada kolom ketiga. Kemudian jika bayi meninggal, beri tanda plus. Berarti jika bayi tidak meninggal, beri tanda min. Kemudian kunjungan neonatal kedua yaitu pada hari ketiga sampai dengan hari ketujuh. Semisal ibunya melakukan kunjungan seminggu kemudian setelah melahirkan. Jadi di sini kita tulis tanggal kunjungan kedua yaitu 20 Juni 2020. Kemudian setelah itu ibu melakukan kunjungan kedua di mana? Misalkan di puskesmas juga. Kemudian bagaimana keadaan bayinya? Apabila keadaan bayinya sehat, beri tanda bintang. Kemudian apakah bayi meninggal? Jika meninggal, beri tanda plus. Jika bayi tidak meninggal, beri tanda min. Kemudian setelah itu melakukan kunjungan neonatal ketiga yaitu pada hari ke-8 sampai dengan 28 hari. Di sini ditulis juga tanggal
kunjungan neonatalnya. Semisal tanggalnya 10 Juli 2020. Kemudian setelah itu ibu melakukan kunjungan di mana, misalkan di puskesmas, kemudian keadaan bayinya bagaimana, keadaan bayinya sehat beri bintang, kemudian apakah bayinya meninggal atau tidak, jika tidak beri tanda min. Kemudian lanjut pada kunjungan bayi. Karena bayinya lahir pada bulan Juni, otomatis bayinya setelah 1 bulan pada bulan Juli. Jadi di sini pada bulan Juli kita mengisi tanggal kunjungan pada bayi, yaitu misalkan tanggal kunjungannya yaitu 13 Juli 2020. Kemudian beri tanda di mana ibu melakukan kunjungan bayi, misalkan kunjungan bayinya di posyandu. Kemudian apakah bayi tersebut mengalami masalah pada kesehatan atau tidak. Jika bayinya sehat, beri tanda bintang. Kemudian setelah itu, apakah bayinya mendapatkan ASI eksklusif atau tidak. Jika bayinya mendapatkan ASI eksklusif selama 1 bulan ini, beri tanda E1. E1 artinya ASI eksklusif 1 bulan. Kemudian mengisi vitamin A 6 bulan. Belum diisi karena bayinya masih berusia misalkan 1 bulan. Kemudian setelah itu HB0. HB0 adalah dilakukan 0-7 hari. Jika sudah mendapatkan, maka tulis tanggal pemberian HB0. Misalkan tanggal pemberian HB-nya tanggal 13 Juni 2020. Kemudian setelah itu mengisi jadwal imunisasi polio 1 dan BCG. Misalkan polio 1-nya pada tanggal 13 Juli 2020. Di sini juga ditulis 13 Juli 2020. Kemudian jika polio 2, DPT dan HB sudah dapat, maka diisi juga sesuai tanggal. Jika belum dapat, maka beri tanda strip, dan strip. Kemudian setelah itu campak belum dapat, semisal kemudian bayi neonatal meninggal tidak, maka di strip juga. Kemudian mari kita mencoba untuk mengisi kohort anak balita, yaitu yang pertama langkah untuk dilakukan adalah mengisi nomor kohortnya. Semisal nomor kohortnya adalah 1. Kemudian setelah itu mengisi nama pada balita, misalnya anak Bagus. Kemudian alamatnya semisal adalah Kandang Serang, RT 1 RW 1. Kemudian setelah itu mengisi umur anaknya, misalkan umur anaknya adalah 3 bulan. Kemudian mengisi jenis kelamin dari anaknya, misalnya anaknya laki-laki maka ditulis L, jika perempuan maka ditulis dengan P. Kemudian anak keberapa, misalkan anak ke-1. Kemudian mengisi tahunnya, tahun kunjungannya yaitu 2020. Kemudian setelah itu kunjungan anak balita pada bulan Januari. Yang kolom pertama adalah tulis tanggal kunjungan, misalnya tanggal kunjungannya ada 22 Agustus 2020. Kemudian kolom kedua diisi apakah bayi normal atau tidak. Jika bayi normal, tulis dengan huruf N. Kemudian setelah itu, apakah balita selama ini mendapatkan eksklusif? Jika mendapatkan eksklusif selama 3 bulan karena usianya sudah 3 bulan, maka di sini ditulis E3. Kemudian lakukan hal yang sama, isi kolom sesuai dengan kolom Januari sampai nanti bulan-bulan berikutnya. Sekian video tata cara mengisi kohort bayi dan balita. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.